107.2 Radio Suara Dian, the best of kampus radio. Halo teman-teman semuanya. Untuk podcast hari ini bersama aku Aya dari Radio Suara Dian, dan sore ini kita bersama Saya Tata Kirawan Santoso dari program studi Teknik Elektro angkatan 2022. Selamat sore Mas Tata. Sore. Gimana kabarnya Mas Tata? Alhamdulillah baik sekali untuk hari ini. Sedikit meriang badannya. Mas, Jadi kurang enak lah. semoga sehat selalu ya Mas Tatak ya. Amin. Oke. Mas Tatak, kabarnya sejauh ini perkuliahannya gimana nih? Untuk perkuliahan di semester 7 kali ini ya mengikuti pembelajaran pada umumnya, cuma berbeda dengan semester lalu karena di semester 7 ini sangat istimewa ya Kak. Karena ada tambahan tugas akhir hingga capstone desain dan program kreativitas mahasiswa yang saya lakukan di tahun ini gitu. Tentunya semakin sibuk ya Mas ya. Ya. Oke Mas, jadi ada beberapa pertanyaan nih buat Mas Tatak nih, Boleh. buat pengalaman kehidupannya sebelumnya juga. Mas Tatak, boleh nggak sih cerita sedikit tentang latar belakang Mas Tatak sendiri dari himpunan mahasiswa teknik elektro sampai sekarang aktif di BMKM? Boleh, untuk yang pertama tadi untuk membahas himpunan mahasiswa teknik elektro, mungkin yang di periode pertama di angkatannya di ketua umumnya Mas Torik angkatan 2020, dulu saya sebagai anggota eksternal yang job desk kerjanya itu keluar kampus, sowan, terus studi banding kepada kampus-kampus lain. Setelah itu dilanjut periode kedua di periodenya Mas Nabil. Itu saya sebagai bendahara di badan pengurus harian, ya tugasnya pada umumnya lah untuk menghitung uang kas, pemasukan, pengeluaran, hingga di periode terakhir saya sebagai anggota divisi internal yang menghimpun khususnya di kepengurusan hingga kemahasiswaan mahasiswa teknik elektro gitu. Dan alhamdulillah pada tahun ini diamanai oleh Presiden Mahasiswa Mbak Uun di Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa sebagai koordinator Kementerian Koordinator Pergerakan gitu. Keren banget Mas Tatak nih ya, sudah banyak pengalamannya nih. Nah, masuk ke dunia organisasi itu tentunya ada alasannya dong Mas. Mas boleh gak ceritain juga kenapa tertarik bisa masuk ke dunia organisasi nih? Untuk awalnya di HMT sendiri atau di himpunan pertamanya itu ingin mencari relasi Kak, karena kan kita di teknik juga banyak laporan praktikum gitu. Jadi setidaknya ketika kita punya relasi kakak tingkat itu bisa ngajarin lah apa itu yang namanya praktikum, elektro isinya apa aja, terus praktikumnya ngapain aja. Jadi bisa kolaborasi dengan kakak tingkat sehingga kita nggak ngerjain atau ngebuat laporan itu sendirian gitu. Karena pada umumnya kan dulunya kita nggak punya basic dasar praktikum itu apa dan elektro itu apa, jadi adanya relasi itu jadi tahu gitu. Bagus. Nah, Mas Tatak sendiri dikatakan nih sudah lolos PKM 2 kali ya Mas ya, dan Iya, udah didanai oleh alhamdulillah. Dikti, keren banget. Boleh nggak sih ceritain proses awalnya gimana? Terus apa yang membuat Mas Tatak termotivasi buat ikut PKM nih Mas? Mungkin kalau cerita awalnya di PKM dulu saya ikutnya kan yang di PKM skema pendanaan PI atau penerimaan iptek itu ada mitranya gitu Kak. Lah dulu itu salah satu alasan saya memilih PKM PI itu karena ketika kita bermain ke Wonosobo itu banyaklah keresahan nelayan-nelayan, kenapa adanya kematian massal ikan, terus terjadinya keracunan ikan dan lainnya. Sehingga menimbulkan kita mempunyai inovasi dan menuangkan ide-ide di dalam PKM itu. Dan akhirnya muncul yang namanya judul itu Karamba Jaring Apung Portable berbasis IoT dan berenergikan dengan solar cell gitu Kak. Sejauh di proses PKM-nya nih Kak, tantangan paling besar waktu nyusun proposalnya itu apa? Karena PKM itu berbasisnya kan karya ilmiah ya Pak. Jadi itu per kata per kalimat juga per spacebarnya itu ada peraturannya dari diktinya gitu. Jadi mempersulit kita yang biasanya menggunakan font Arial ataupun spacebarnya 2 cm itu harus diubah semua gitu Kak. Per judulnya juga itu ukurannya juga berbeda-beda. Jadi yang biasanya kita memakai judul full 14 sekarang diganti 12 gitu. Sebagai yang berpartisipasi di dunia PKM juga nih, menurut Mas Tatak, cara biar bisa memotivasi mahasiswa lain buat bisa ikut berpartisipasi juga di PKM itu gimana Mas? Menurut Mas? Untuk yang pertama itu kita harus banyak-banyak mencari ide yang sebenarnya tidak masuk akal di akal sehat manusia Kak. Karena itu adalah salah satu kunci reviewer atau profesor dikti nasional itu untuk melihat karya kita gitu Kak. Karena dengan adanya inovasi yang
mungkin kurang dipahami orang awam atau tidak jelas, tetapi dengan proposal kita yang bisa membuktikan bahwa alat itu bisa berguna dan bermanfaat, itu mungkin bisa menjadi motivasi untuk mengikuti PKM di tahun-tahun depan gitu. Keren banget, keren banget. Strategi khusus yang khusus buatan Mas Tatak nih supaya bisa lolos konsisten 2 tahun berturut-turut di PKM itu gimana, Mas? Yang pertama itu sebenarnya kuncinya ada di timnya ya Kak, karena kita kan juga bekerja tidak secara sendirian, pasti ada job desk-nya masing-masing. Untuk yang mengerjakan timeline siapa, yang pertama itu kita harus menjaga kekompakan dan kesulitan antar sesama teman gitu. Sehingga kita akan mengajukan proposal di tahun depan itu udah ada semangatnya gitu Kak, udah ada goals-nya, udah ada tujuannya secara bersama. Sehingga susah senangnya pun dilalui secara bersama-sama gitu. Dan peran PKM bagi Mas Tatak nih buat ngembangin soft skill-nya itu dan hard skill-nya di mahasiswa tuh gimana? Dari pengalaman Mas Tatak sendiri. Di PKM itu untuk meningkatkan hard skill dan soft skill tuh banyak sekali ya Kak. Mungkin dari hard skill dulu kita juga belajar cara menjadi mekanikal, cara menjadi elektrikal, juga cara membuat desain produknya tersebut gitu. Untuk soft skillnya sendiri banyak banget, ada kayak teamwork sendiri. Terus yang kedua kita bisa menjadi leadership ketika kita menjadi ketua kelompok, kita bisa manajemen timelinenya atau manajemen waktu, dan banyak lagi lah Kak. Di PKM itu banyak banget soft skill dan hard skill yang kita dapetin gitu. Pengalaman di PKM itu sangat berkesan ya Mas ya? Berkesan sekali Kak, apalagi 2 kali lolos, alhamdulillah tahun ini juga lolos gitu. Alhamdulillah. Nah, sekarang aku mau tanya-tanya seputar pengalaman Mas Tatak di organisasi. Boleh Kak. Dari himpunan sampai BMKM, apa perbedaan besar yang Mas Tatak rasain selama di perbedaan gitu? Mungkin perbedaan antara himpunan dengan badan eksekutif itu dari strukturalnya, mungkin kalau saya sendiri yang merasakan untuk sampai di detik ini itu mungkin jauh sekali berbeda Kak. Karena kalau di himpunan itu salah satunya emang menekankan yang benar-benar namanya keluarga gitu. Berbeda dengan badan eksekutif mahasiswa yang ngestrukturalin itu per kementeriannya masing-masing. Jadi per kementerian ini ada tugasnya sendiri-sendiri. Kalau di himpunan itu rata-rata biasanya satu proker RKT bisa diikutin semua mahasiswa kepengurusan HMTE gitu. Kalau di BMKM enggak Kak. Jadi mungkin satu proker bisa diikutin setengahnya atau bahkan 30%-nya aja gitu dari kepanitiaan tersebut. Jadi kekeluargaan tuh lebih dirasakan di himpunan ya Ya, Mas ya? untuk saat ini masih ada di himpunan itu sendiri gitu. Pengalaman paling berkesan nih sampai akhirnya berada di BMKM tuh bagi Mas Tatak tuh apa? Pengalaman paling berkesan di BMKM? Untuk di BMKM untuk saat ini ya Kak, mungkin udah nggak banyak walaupun sedikit kan kita juga belum dilantik ya Kak untuk kepengurusan tahun ini gitu. Untuk sampai saat ini tuh saya merasakan konsolidasi atau demo aksi kan, terutama saya bergerak di bidang pergerakan gitu. Baru kali ini Kak ngerasain yang namanya aksi demo mahasiswa Udinus juga gitu. Terima kasih banyak untuk mahasiswa kemarin yang sudah berpartisipasi gitu. Ternyata Masnya juga aktivis ya, keren Aktivis banget juga, Mas, Kak. keren banget. Nah, peran organisasi yang dalam mendukung Mas Tatak di dunia akademik maupun PKM tuh apa perannya? Yang pertama itu yang paling jelas itu teamwork atau kerjasama timnya dari kita sendiri ya Kak. Kalau di HMTE maupun BMKM itu kan segala kepengurusan atau proker RKT pasti bekerja tidak sendirian. Pasti bekerja secara tim, pembagian job desk-nya seperti apa, terus apa nanti output goals-nya itu seperti apa juga itu berpengaruh sekali untuk ke depan dari diri kita sendiri itu. Keren, banyak banget pengalamannya, luar biasa Mas. Luar biasa sekali. Nah, pesan Mas Tatak buat para mahasiswa nih yang mungkin selama perkuliahannya dia itu kurang banyak kegiatan, misal kayak habis kuliah itu langsung pulang gitu. Nah, ada nggak pesan buat mereka dari Mas Tatak yang sudah punya pengalaman di PKM dan di organisasi gitu, ada nggak biar supaya mereka tuh tidak ragu untuk mengambil kegiatan itu? Mungkin kalau saran dan pesan dari aku sendiri gitu untuk mahasiswa khususnya Fakultas Teknik ya Kak, karena kita di sini rata-rata basisnya teknik itu minimal kita merasakan mengikuti organisasi satu kali gitu. Karena ketika kita pernah mengikuti organisasi, mindset kita terbuka Kak. Jadi kita jalannya mau kemana, tujuannya kita seperti apa, kita di organisasi mencari apa, itu bisa terbuka di situ. Sehingga untuk membuka jalan atau niat ke tahap selanjutnya itu nggak ada rasa ragu lagi gitu.
sehingga bisa membuka open minded kita gitu. Impactnya organisasi itu gede ya Mas ya? Gede sekali, banyak relasi juga, banyak teman. Mungkin kalau di sini di radio lintas jurusan ya Kak, banyak teman-teman baru lah gitu. Betul, banyak kenalan baru Mas. Banyak kenalan Nah, baru. jadi kalau Mas bisa kembali ke waktu lama nih, flashback nih. Apa yang mau Mas Tak dulu itu maksimalkan dari Mas Tak sendiri di masa dulu di awal-awal masuk kuliah gitu. Mungkin kalau di awal kuliah banyak belajar otodidak secara sendiri ya Kak, karena itu di teknik elektro jarang yang pembelajarannya tuh langsung menuju ke apa ya, project industri gitu. Rata-rata kan kalau di teknik elektro itu menggunakan microcontroller, sedangkan untuk di project industri itu jarang sekali menggunakan microcontroller, biasanya menggunakan controller-controller yang lebih besar atau for industri sendiri gitu. Keren Mas, Masnya banyak banget pengalamannya. Jadi saya sendiri juga jadi ikut termotivasi nih Mas. Oke Mas, terima kasih banyak ya untuk waktunya sore ini. Semoga Mas kehidupan setelahnya lebih lancar lagi. Segala Amin. prosesnya dilancarkan. Amin. Amin. Terima kasih banyak ya buat Terima waktunya Mas kasih ya. banyak.